الحمد لله فاطر الخلق وموجده ومظهر الحق ومنجده الذي جعل الحق وزرا لمن اعتقده. الصلاة والسلام على الصفوة الصافية والقدوة الهادية محمد وآله خير الورى ومنار الهدى. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن نبينا محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال تعالى: الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jemaah yang berbahagia, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita bisa menunaikan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala yang sangat mulia, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang sia-sia. Sekecil apapun ciptaan Allah itu, dalam bentuk apapun ciptaan Allah itu, yang mungkin dalam perspektif kita negatif, tapi tidak ada ciptaan Allah yang sia-sia. Semua makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bermacam-macam, Allah ciptakan dalam bentuk mizan, dalam bentuk keseimbangan. Jadi semua alam semesta ini yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang bisa kita saksikan secara empirik maupun yang kita tidak bisa rasakan, tidak bisa saksikan secara empirik, semua itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk keseimbangan. Semuanya seimbang, semuanya selaras, semuanya harmonis. Akan tetapi manusia itulah yang nantinya akan merusak keseimbangan itu, yang akan merusak keselarasan itu, yang akan merusak keseimbangan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah menciptakan keseimbangan itu? Para ahli tafsir kita setidaknya melihat bahwa Allah menciptakan konsep mizan, atau biasa kita sebut juga dalam ayat yang saya bacakan tadi, mauzun, atau di dalam bahasa Arab bisa juga disebut dengan al-qistu, at-tawazun. Bagaimana modelnya Allah menciptakan keseimbangan itu? Yang pertama adalah Allah menciptakan alam semesta ini dalam bentuk al-mutanawwi'at wal mukhtalifat, at-tanawwu' wal ikhtilaf. Cara Allah membangun keseimbangan yang pertama adalah dengan membangun keanekaragaman. Keanekaragaman dalam kehidupan ini kita rasakan bersifat mutlak. Tumbuh-tumbuhan saja, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
itu spesiesnya ribuan. Makanya wa anbatna min kulli syai'in mawzun. Jadi Allah menumbuhkan di dunia ini segala sesuatu min kulli syai'in mawzun, dalam keadaan seimbang, dan jumlahnya sangat banyak. Belum lagi binatang. Binatang itu jumlah spesiesnya ribuan lebih. Bahkan ular saja, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ular saja itu spesiesnya sangat banyak. Buaya itu spesiesnya juga sangat banyak. Dan semua binatang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sudah bermacam-macam itu satu spesies, lalu kemudian berkembang lagi, bermacam-macam lagi, menjadi partikular-partikular yang sangat banyak yang tidak terhingga. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, cara Allah menciptakan keseimbangan itu. Coba bayangkan kalau alam ini hanya satu macam saja, pohon itu satu macam saja, apakah akan terjadi mizan? Tidak mungkin terjadi mizan. Manusia saja dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala syu'uban wa qabaila. Syu'uban, bangsa-bangsa, kabilah-kabilah, suku-suku. Kita di Indonesia ini berapa macam suku? Ada mungkin ratusan suku, baik dalam skala besar maupun dalam skala kecil. Coba bayangkan kalau hanya satu suku, apakah kita bisa saling mengenal? Tidak mungkin, sangat susah kita saling kenal mengenal. Karena kita mampu saling kenal mengenal, maka disitulah sisi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, sisi keseimbangan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah menciptakan keseimbangan? Yang kedua, Allah menciptakan ad-daur wa takamul. Apa itu ad-daur wa takamul? Saling membutuhkan. Yahtajuna ba'duhum ba'da, antara satu yang lainnya saling membutuhkan. Binatang itu tidak mungkin hidup tanpa membutuhkan tumbuh-tumbuhan. Begitu pula sebaliknya, tumbuh-tumbuhan susah bertahan tanpa adanya binatang. Paling tidak binatang itu memberikan pupuk kepada tumbuh-tumbuhan, itu saling membutuhkan. Manusia, apakah bisa hidup tanpa tumbuh-tumbuhan? Manusia apakah bisa hidup tanpa hewan? Mustahil kita bisa hidup tanpa tumbuh-tumbuhan, tanpa air, tanpa hewan, dan segala yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu sama lainnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saling ketergantungan. Dan ini banyak sekali disebutkan di dalam Al-Quran, bagaimana makhluk itu saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Contoh dalam hadis Nabi, kalau kita lihat dalam konteks manusia, lalu kemudian kita spesifik lagi dalam konteks umat Islam, al-muslimuna wal muslimun yashuddu ba'duhum ba'dha kal bunyan. Jadi al-muslimu kal bunyan, orang muslim itu ibaratnya adalah bangunan, yashuddu ba'duhum ba'dha, saling menopang, saling membutuhkan. Walaupun kadang-kadang manusia itu kadang-kadang saling menjatuhkan, suka saling bermusuhan, tetapi hakikatnya manusia bisa bertahan karena manusia itu saling membutuhkan antara yang lain. Kita tidak mungkin hidup sendiri. Orang lain tidak mungkin bisa hidup sendiri. Sebesar apapun kekuasaan itu, kekuasaan seseorang, dia tidak mungkin hidup sendiri. Dia berkuasa, memiliki kekuasaan besar karena ditopang oleh manusia-manusia yang lainnya. Inilah keseimbangan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yashuddu ba'duhum ba'dan yahtaju ba'duhum ba'dha. Kemudian selanjutnya, jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah menciptakan keseimbangan itu? At-tazawwuj, az-zawaj, berpasang-pasangan. Alam ini berseimbang karena Allah menciptakan kita dalam model berpasang-pasangan. Ada siang, ada malam.
ada kutub utara, ada selatan, ada timur, ada barat, ada laki-laki, ada perempuan. Nah, ketika manusia yukhalifu hadzal qudrah, ketika manusia membantah atau menyalahi kodrat Allah Subhanahu wa taala, keseimbangan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan terjadi kerusakan dalam kehidupan manusia itu. Contoh misalnya, kita ditakdirkan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan. Akan tetapi kalau ada yang mengkampanyekan, menginginkan perkawinan laki-laki dengan laki-laki misalnya, atau perempuan dengan perempuan, itu menyalahi kodrat Allah Subhanahu wa taala. Itu menyalahi konsep keseimbangan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu menyalahi konsep mizan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita mengamini atau mengikuti kampanye seperti itu, maka siap-siap kita akan hancur. Karena ketika hidup kita ini tidak seimbang, ketika kita melawan keseimbangan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua ini akan habis. Itu contoh kecil, belum lagi yang lainnya. Bagaimana mungkin melahirkan keturunan kalau laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan? Oleh karena itu, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kampanye-kampanye seperti ini harus kita lawan atas nama, ya, atas nama alam semesta, atas nama agama, dan atas nama untuk mempertahankan kehidupan kita. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang terakhir, bagaimana Allah menciptakan keseimbangan itu? Allah menciptakan at-tawasul wal harakah. Apa itu at-tawasul wal harakah? Sustain, kesinambungan atau gerak. Nah, makanya Allah ini menciptakan alam semesta itu semuanya bergerak. Makanya dalam teori filsafat Aristoteles misalnya, semua, tidak ada sesuatu yang tidak bergerak di dunia ini. Ada nggak sesuatu yang tidak bergerak? Tidak ada yang tidak bergerak, semua bergerak. Karena gerak itulah yang akan menciptakan keseimbangan hidup. Nah, oleh karena itu orang-orang yang mager, atau yang biasa kita sebut dengan malas gerak, malas bekerja, malas berpikir, itu adalah orang-orang yang menyalahi kodrat keseimbangan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa misalnya kita menjadi sengsara? Kenapa kita merasakan kesengsaraan dalam hidup? Contohnya misalnya rezekinya sedikit, hidupnya susah. Mungkin salah satunya karena kita menyalahi kodrat keseimbangan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tidak mau bergerak. Makanya bumi ini saja itu bergerak. Nah, lalu kemudian matahari itu juga bergerak, semuanya bergerak, nggak ada yang tidak bergerak. Oleh karena itu, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah cara Allah Subhanahu wa taala menciptakan keseimbangan. Oleh karena itu Nabi mengatakan, taharraku fa inna fil harakati barakah. Geraklah, bekerjalah, sesungguhnya dalam gerak itu adalah berkah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nah itulah keseimbangan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian di dalam kehidupan kita saat ini, misalnya di Jakarta, kalau musim hujan di Jakarta itu terjadi banjir. Nah, lalu kemudian kalau musim kemarau, yang seperti yang kita rasakan saat ini, itu terjadi apa? Terjadi polusi udara. Itu yang mengancam kesehatan kita. Apakah Allah yang menciptakan polusi udara? Apakah Allah yang menciptakan banjir? Tentunya itu karena ulah manusia. Karena ulah manusia yang menyalahi konsep keseimbangan itu tadi. Dulu di Jakarta tentunya tidak ada polusi udara. Allah menciptakan kesejukan, Allah menciptakan keasrian di Jakarta misalnya. Akan tetapi karena ulah kita, kendaraan di Jakarta itu jutaan per hari, padahal wilayahnya sangat kecil. Lalu kemudian bangunan-bangunan itu sangat padat di Jakarta. Padahal kalau kita melihat dalam konsep lingkungan, itu harus seimbang antara yang biasa kita sebut dengan RTH, ruang terbuka hijau, dengan ruang-ruang yang ditanami dengan bangunan. Ini kitalah yang merusak keseimbangan itu. Sehingga kalau
musim kemarau terjadi polusi udara, dan lalu kemudian ketika musim hujan terjadi banjir. Lalu kemudian bagaimana kita menyikapinya? Salah satu ulama kita, Syekh Mansur Kayali, mengatakan bahwa saat ini kita dibutuhkan apa? Zuhud. Nah, zuhud kalau dalam konsep kewalian, ulama-ulama kita dulu, zuhud mengatakan bahwa berusaha untuk meninggalkan sesuatu yang mengganggu urusan akhirat. Nah, zuhud itu bukan berarti meninggalkan dunia ya, tetap bisa kaya, tetap bisa memperoleh duit, tetapi tidak mengganggu urusan akhirat. Itu namanya zuhud. Nah, sekarang ini dibutuhkan zuhud lingkungan. Jadi apapun yang bisa merusak lingkungan itu sebisa mungkin kita hindari. Contoh kecil saja. Kalau kita misalnya mau zuhud dalam konteks lingkungan, sekecil apapun sampah itu jangan kita buang sembarangan. Atau kalau misalnya kita lupa, kita tiba-tiba membuang sampah serangga walaupun kecil, kita merasa bersalah, kita merasa berdosa. Jadi kita terpikir terus, kenapa saya melakukan itu? Itu mungkin salah satu contoh kecil bagaimana kita menumbuhkan sifat zuhud lingkungan. Nah, selain zuhud juga kita bisa membangun jihad lingkungan. Apa itu jihad lingkungan? Berusaha berkontribusi untuk memperbaiki lingkungan. Contoh misalnya, sebisa mungkin kita menanam pohon di depan rumah. Agar apa? Agar terjadi keseimbangan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian sebisa mungkin kita mengurangi polusi udara dengan mengendarai misalnya angkutan umum. Nah, itulah jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mampu mempertahankan konsep keseimbangan yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita selamat dari bencana yang bisa mengancam kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.